Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 modul sales. Pada video sebelumnya saya membahas tentang sales team ya. Sekarang kita akan membahas customer di modul sales. Kalau teman-teman lihat, ini customer ada di order dan submenu dari customer di sini. Teman-teman lihat aja di sini ada dua ya, bawaan dari Odoo ada dua, dan teman-teman bisa lihat di sini ada bintang dan dolarnya ya di sini ya. Oke. Lalu teman-teman bisa melakukan import di sini. Kalau teman-teman mau, proses importnya itu adalah sama seperti biasa ya. Jadi kita download dulu template-nya. Template-nya kita download, nanti kita masukkan data customer seperti yang ada di CRM ya. Seperti itu. Nggak ada bedanya. Bedanya adalah ketika nanti kita membuka sales customer ini, di dalam sales ini ada filter customer invoice di sini ya, teman-teman lihat. Nah, ini adalah customer yang dibuat di modul sales. Misalnya kita membuat satu ya customer ya, misalnya ini autocomplete-nya bawaan dari Odoo ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya. Saya pilih misalnya PT Pertama Surya Indah di sini Jakarta, dan itu otomatis ke simpan ya alamatnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada notifikasi kalau misalnya AI yang kita gunakan itu ke limit ya. Oke, nggak apa-apa, itu nggak akan masalah ya. Jadi teman-teman bisa masukkan data jalannya di sini, misalnya jalan bagus, oke. Jakarta Pusat Indonesia, state-nya itu Jakarta. Zip-nya ini asal aja ya teman-teman ya. Kalau mau disamain kita cari informasi mengenai zip code-nya. Nah, ini address ini sangat penting karena nanti ketika ada proses pengiriman, ada biaya pengiriman ya. Nah, itu nanti bisa dihandle di Odoo ya. Kita bisa membuat semacam logic untuk menghitung delivery cost ya. Delivery cost saat kita mengirim data order kita ke customer ini ya. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan NPWP kalau teman-teman punya customer-nya, kalau mereka menyediakan ya. Ada nomor telepon, mobilenya, email, website, sampai tag. Nah, tag ini kayak semacam informasi kalau customer ini semacam misalnya dia itu tipenya adalah vendor ya, seperti itu. Atau semacam informasi lah, kita membeda-bedakan customer ini berdasarkan informasi ya, seperti itu. Bisa pakai teks ini, dan teks ini bisa kita tambah di modul di konfigurasi. Di sini ada teks ya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya leave dulu di sini. Nah, ini teksnya, ini listnya seperti ini. Kalau teman-teman menyimak di video tutorial Odoo yang CRM, ini teksnya ini termasuk jasa maintenance, ini saya buat di video tutorial CRM ya. Nah, ini bisa dipakai, dan ini emang dipakai di modul CRM juga ya. Seperti itu. Lalu di bawah ada sub tab ya. Di sini ada kontak dan address. Teman-teman bisa tambah satu kontak di sini. Misalnya namanya Budi. Budi Setiawan misalnya. Emailnya budi.setiawan@example.com. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa save and close atau save and new. Kalau misalnya teman-teman punya kontak selain Pak Budi ini ya. Misalnya saya tambahkan lagi kontak Sutoyo misalnya. Emailnya sutoyo@example.com, lalu save and close. Nah, dari satu perusahaan ini mempunyai dua kontak di sini ya. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung save di sini. Sebelum saya mengakhirinya, saya mau menjelaskan sedikit mengenai tab selanjutnya di sini ya. Di tab selanjutnya ini ada sales dan purchase ya. Kalau teman-teman
melakukan setting, ibaratnya perusahaan ini ternyata cuman customer doang ya. Customer doang berarti dia sales ya, pembelian doang ya. Nah, teman-teman bisa memasukkan data salesnya aja. Tapi kalau misalnya ini ada kerjasama timbal balik ya, misalnya perusahaan ini dia beli juga dan dia juga menjual juga barang yang kita butuhkan. Nah, itu masuknya ke purchase di sini ya. Untuk saat ini yang PT Pertama Surya Indah ini saya setting salesnya aja nih. Jadi purchase-nya ini saya kosongkan saja ya. Kalau teman-teman merasa perusahaan teman-teman itu bisa sales dan bisa purchase, teman-teman bisa masukkan data payment terms dan payment methodnya. Nah, di salesperson teman-teman bisa mengisi kalau si perusahaan ini didapatkan oleh si Hasna misalnya, seperti itu. Ya. Pembayarannya di perusahaan ini kalau misalnya dia melakukan sales itu biasanya 30 hari setelah invoice itu dikeluarkan misalnya seperti itu. Ada payment methodnya biasanya dia mengirimkan data pembayarannya itu pembayaran manual ya gitu. Tapi ini saya kosongkan saja untuk sementara. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti cara proses menginputkan data customer ya di perusahaan. Ini saya simpan dulu manually. Dan teman-teman kita bisa lihat ke listnya lagi. Nah, datanya menjadi ada tambah 3 ya, karena yang satu ini adalah perusahaan, yang 2 ini adalah kontak dari perusahaan si Pak Budi Setiawan dan Pak Sutoyo dengan perusahaan si pertama ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami proses penambahan data customer, maaf. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman menghapus filter di sini ya, itu akan mengeluarkan data semua ya, data karyawan, data user di Odoo, karena di Odoo ini sifatnya adalah satu data user table itu dia memiliki flag ya, memiliki batasan kalau ini vendor, ini sales seperti itu ya. Ini karyawan. Nah, makanya harus ditambahkan filter sales ya, customer invoice ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan ada videonya ini teman-teman bisa mengerti. Saya cukupkan sampai di sini videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.